Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di video kali ini kami akan membuat podcast tentang pendidikan masa kini. Tantangan dan harapan. Perkenalkan, nama saya Sri Cahaya Ramadhani sebagai narasumber dan editor. Perkenalkan, nama saya Reski Awalia sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Ramadhani sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Restiani sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Lelusuria sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Mode sebagai MC pada episode kali ini. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi sebagai narasumber. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita pada kali ini. Pendidikan masa kini, tantangan dan harapan. Perkenalkan, nama saya Mauda sebagai pembawa acara pada kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan di Indonesia. Mulai dari guru, psikolog, dan murid itu sendiri. Nah, saya percaya bahwa pendidikan yang baik butuh kolaborasi dari semua pihak, baik dari orang tua, guru, dan pemangku kebijakan. Sebelum masuk ke diskusi pada kali ini, saya akan memperkenalkan para narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Oke, terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepsek Restiani, Bapak Ibu Reski dan Pak Handi, dan mahasiswa dan siswa pada kesempatan kali ini. Oke, baik. Pada diskusi kita pada kali ini, kita mulai dari Ibu Reski terlebih dahulu ya. Oke, nah Ibu Reski, saya ingin bertanya, sebagai guru, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajar di era digital saat ini? Nah, salah satu tantangan terbesarnya yaitu minat belajar siswa. Banyak yang terdistraksi gadget, dan kita sebagai guru harus terus berinovasi agar pembelajaran tetap menarik. Lalu, dari sisi kebijakan, Bu Restiani, apa langkah sekolah dalam menjawab tantangan tersebut? Baik, kami mengadakan pelatihan yang rutin untuk guru, kemudian memperbaharui fasilitas dan mendorong pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih terlibat. Mbak Laila, sebagai calon guru, apa yang Anda lihat dari dunia pendidikan saat ini? Saya melihat adanya kesenjangan antara teori di kampus dan praktik di lapangan. Penting bagi kampus untuk memperkuat pengalaman lapangan. Mbak Putri, bagaimana kesibukan siswa berperan dalam proses belajar mereka? Sangat penting, banyak siswa yang stres dan cemas. Jika mental tidak sehat, maka siswa belajar pun akan terganggu. Pak Hardi, sebagai orang tua, bagaimana Bapak mendampingi anak dalam belajar? Kadang sulit, apalagi kalau pelajarannya makin kompleks. Tapi yang penting, kami hadir mendukung dan terbuka berdiskusi bagi anak. Nah, tentu saja kita ingin mendengar dari Mbak Cahya. Menurut Mbak Cahya, apa yang sebaiknya diperbaiki dari sistem pendidikan kita? Nah, jadi kami ingin dilibatkan dalam proses belajar karena banyak hal yang membosankan. Kalau bisa, lebih banyak praktik, diskusi dengan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita beri kesempatan antar narasumber untuk bertanya. Di mana Mbak Cahya tadi ingin bertanya kepada Ibu Resti. Iya, Bu Resti, apakah sekolah bisa lebih terbuka untuk mendengar ide dari siswa dalam menentukan kegiatan belajar? Ya, pertanyaan yang bagus, Cahya. Nah, bahwa kami akan mulai membuka ruang itu melalui forum OSIS dan juga musyawarah kelas. Nah, tapi kami masih terus belajar agar suara siswa lebih aktif untuk didengar. Nah, sekarang mari kita dengar pesan penutup dari para narasumber yang sedang hadir pada hari ini. Berikan ruang bagi siswa untuk aktif dan berpikir kritis. Guru perlu beradaptasi dan tidak berhenti belajar. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan relevan.
perhatikan mental siswa, karena itu fondasi utama untuk belajar. Orang tua harus jadi teman belajar, bukan hanya pendekan. Calon guru perlu lebih banyak terjun langsung ke sekolah. Terima kasih untuk semua narasumber yang sangat luar biasa pada kali ini. Semoga diskusi kita pada kali ini membuka wawasan kita tentang pendidikan masa kini dan masa depan.